Halo guys, perkenalkan nama saya Feta Murika Delsta. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang perusahaan multinasional. Yang pertama, apa itu perusahaan multinasional? Nah, perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Nah, kemudian karakteristik perusahaan multinasional. Yang pertama, membentuk cabang-cabang di luar negeri. Kedua, visi dan strategi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang bersifat global. Jadi, perusahaan tersebut membuat atau menghasilkan barang yang dapat digunakan di semua negara. Yang ketiga, lebih cenderung memiliki kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur. Yang keempat, menempatkan cabang pada negara-negara maju. Kemudian adalah jenis perusahaan multinasional. Yang pertama, ada perusahaan multinasional yang terdesentralisasi di negara aslinya, yaitu perusahaan yang punya struktur organisasinya sendiri, jadi setiap manajer punya keputusan sendiri seperti menanggapi peluang yang ada tanpa harus izin ke kantor pusat. Yang kedua adalah perusahaan global terpusat, yaitu perusahaan yang kantor dan manajemennya terpusat. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan sumber daya di negara lain yang lebih murah. Nah, yang ketiga perusahaan internasional, yaitu perusahaan yang membangun penelitian dan pengembangan, research and development untuk meningkatkan kualitas efisiensi produksi dan menciptakan produk baru. Dan yang terakhir adalah perusahaan transnasional. Perusahaan multinasional yang menggabungkan metode ketiga perusahaan di atas. Kemudian kita ke kelebihan MNC. Nah, menambahkan devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. Yang kedua, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor di sektor industri. Yang ketiga, memodernisir industri. Keempat, ikut mendukung pembangunan nasional. Dan yang terakhir, menambah kesempatan lapangan kerja baru dengan membuka lapangan kerja baru. Dampak negatif, yang pertama, hilangnya sejumlah lapangan kerja domestik, ekspor teknologi, dan mempengaruhi kebijakan moneter domestik. Contoh perusahaan adalah ada Apple, Google, Coca-Cola, KFC, dan masih banyak lagi. Nah, terima kasih guys. Semoga semua ini bermanfaat bagi semua.